Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya, teman-teman dan juga Pak Rizka yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Risanda, NIM 11221028 dari Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan proyek ujian akhir semester saya, yaitu sistem event agregator terdistribusi. Tujuan dari sistem yang dibangun ini adalah untuk menangani pengiriman data secara masif dan juga banyak publisher sambil juga menjamin bahwa tidak ada data ganda atau data duplikat yang masuk ke dalam sistem meskipun terjadi gangguan jaringan yang bisa memicu pengiriman ulang atau retry. Kemudian untuk arsitektur yang saya gunakan adalah di sini ada microservice yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada publisher service. Di sini untuk mensimulasikan ribuan klien yang mengirimkan event secara konkuren. Kemudian yang kedua ada agregator service. Di sini sebagai pusat pemrosesan yang berbasis fast API untuk menangani logika bisnis dan juga deduplikasinya. Kemudian di sini ada storage. Saya menggunakan PostgreSQL 16 untuk penyimpanannya. Kemudian saya akan coba untuk meninjau dari sisi infrastrukturnya. Jadi sistem ini sudah sepenuhnya terorkestrasi menggunakan Docker Compose. Jadi di sini saya mendefinisikan sebuah jaringan internal bernama internalnet. Kemudian untuk aspek keamanan jaringannya, jadi layanan ini basis data storage-nya sudah sama sekali nggak pakai pemetaan port keluar atau host. Jadi database-nya hanya bisa diakses secara private oleh layanan agregator yang ada di dalam jaringan internal Docker-nya. Kemudian untuk toleransi kesalahan di sini saya ada mengkonfigurasi name volumes untuk memastikan data yang saya punya itu bersifat persisten dan juga nggak akan hilang meskipun kontainernya dihancurkan karena datanya sudah tersimpan di media penyimpanan yang stabil tentunya di luar dari lingkup kontainer. Kemudian selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke segmen untuk proses build, initial state, dan juga eksplorasi endpoint-nya. Jadi di sini saya akan coba untuk jalankan Docker Compose Up. Jadi proses ini akan membangun image berbasis Python. Kemudian karena layanan publisher yang sudah saya buat itu dikonfigurasi untuk langsung aktif, jadi sistem segera akan memproses event setelah saya menjalankan Docker Compose Up. Selanjutnya, sudah selesai proses build-nya. Saya akan coba untuk melihat endpoint events. Dan juga endpoint stats. Baik, di endpoint utama pertama di stats di sini bisa dilihat ada beberapa metrik secara real time. Di sini ada receive, yang mana receive ini adalah data yang saya terima. Kemudian ada unique process, ada duplikat drop, kemudian ada beberapa topik yang aktif dan ada uptime second-nya. Sekarang ada sekitar 55 detik untuk menerima sebanyak 12.000 data. Kemudian yang kedua di endpoint events. Jadi endpoint ini tuh menampilkan data mentah yang tersimpan di PostgreSQL dalam format JSON. Jadi setiap objek itu mempunyai skema seperti topik untuk kategorisasi, kemudian ada event ID-nya dalam bentuk UID, ada timestamp-nya dari publisher, kemudian payload. Nah, di payload ini di dalamnya ada field bernama isSimulated Retry.
dan ada statusnya bentuk boolean, ada false dan true, yang mana untuk nilai true ini menunjukkan bahwa data tersebut adalah hasil pengiriman ulang akibat dari simulasi kegagalan jaringan. Seperti itu. Jadi meskipun ada ribuan data yang masuk, secara default endpoint ini hanya menampilkan 10 data terbaru untuk ditampilkan ke browser, tapi bisa diatur juga di sini limitsnya. Bisa menampilkan sebanyak 100 data juga di dalam tampilan browser. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke segmen keempat, yaitu untuk bagian idempotensi dan juga reduplikasi. Baik, jadi di bagian ini, di bagian pembuktian idempotensi dan juga reduplikasi, ini termasuk bagian yang cukup krusial dari implementasi yang saya lakukan. Jadi publishernya di sini sengaja saya konfigurasi untuk mengirim sekitar 30% data duplikat untuk mensimulasikan kegagalan jaringan dengan at least once delivery. Kemudian kalau dilihat di endpoint stats di sini awalnya receive-nya hanya 12.000. Kalau misalkan saya refresh di sini akan ke-update menjadi receive-nya 20.000. Jadi ada 20.000 data yang sudah terkirim dan ada 1.927 data yang duplikat. Kemudian kalau dicek juga di log terminal, di log ini juga terlihat ada endpoint publish yang berhasil dan juga ada pesan deduplikasi bahwa ada event duplikat diabaikan dengan ID tertera dan juga dengan topik tertera. Ini bisa jadi bukti bahwa logika on conflict do nothing pada database yang saya miliki itu bekerja dengan benar. Jadi meskipun pengirimnya mencoba memasukkan ID yang sama berkali-kali, sistem saya tetap menjamin integritas data dan hanya memproses satu versi yang unik. Jadi hal ini bisa menjadikan konsumen agregator yang saya punya itu bersifat idempotent, di mana operasi yang berulang itu tidak akan mengubah state system setelah eksekusi yang dilakukan pertama kali. Selanjutnya saya akan masuk ke segmen untuk konkurensi dan juga manajemen transaksi, yang mana di sini saya melakukan tes sebanyak 16 tes untuk bisa dibilang untuk menjawab juga pertanyaan bagaimana dengan beban kerja yang konkuren. Jadi di sini saya menjalankan 16 integration test menggunakan PyTest, dan yang termasuk testing cukup berat di sini ada tes ke-11, yang mana tes ke-11 ini akan mensimulasikan race condition. Jadi akan ada 10 worker yang secara serentak akan menembak satu ID yang sama pada milidetik yang sama juga. Jadi kalau misalkan tanpa adanya manajemen transaksi yang baik, yang benar, ini bisa merusak angka statistik yang saya miliki. Namun karena sudah diterapkan adanya isolation level dengan menggunakan read committed di PostgreSQL dan juga ada pembaruan statistik secara atomik, jadinya sistem yang saya bangun ini berhasil melewati semua tes ini dan dapat dibuktikan juga dengan output di terminal jika saya jalankan tesnya. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan coba untuk menjalankan testingnya dari 16 tes yang saya miliki. Nah, di sini bisa dilihat kalau sudah ada 16 tes yang berhasil
sebesar 100%. Jadi semua tesnya itu udah berhasil dilewatin dan juga berhasil. Mungkin pakai agak sedikit detail. Nah, di sini bisa terlihat semua tesnya sudah berhasil dilewati, mulai dari tes 1 sampai ke tes 16 yang saya buat sudah 100%. Kemudian selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke segmen terakhir, yaitu untuk crash recovery dan juga persistensi. Jadi saya akan menguji ketangguhan sistem terhadap adanya kegagalan. Jadi saya akan menjalankan Docker Compose down terlebih dahulu. Jadi sekarang seluruh kontainer sudah dihentikan dan juga dihapus dari memori. Yang mana di sini sekarang secara teori pada sistem yang tidak punya volume, data yang sudah ada sebelumnya itu akan hilang. Tapi saya akan coba jalankan kembali Docker Compose app-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya mari kita lihat kembali endpoint stats. Endpoint stats di sini awalnya receive-nya ada 20.000. Kita harus memastikan bahwa data ini tidak akan hilang meskipun tadi kontainernya sudah dimatikan. Ini saya akan coba refresh, dan sekarang datanya bertambah menjadi 25.000 karena saya tadi menjalankan Docker Compose app, memasukkan 20.000 data baru lagi, dan ini akan terus bertambah sampai ada 40.000 data yang diterima. Jadi statistiknya sekarang di sini tidak kembali ke 0, yang mana akan melanjutkan dari 20.000 dan sekarang terus berlanjut dari angka sebelumnya. Ini bisa terjadi karena data yang lama itu sudah tersimpan dengan aman di dalam volume. Sementara itu, layanan publisher yang baru nyala itu akan mengirimkan batch data tambahan sebanyak 20.000 tadi. Ini bisa jadi bukti konkret dari crash recovery atau pemulihan dari kesalahan berkat adanya penggunaan Docker Volume, sehingga sistem yang dibangun ini dapat mempertahankan integritas data yang ada di dalam kontainer. Kemudian terakhir untuk bagian kesimpulan. Secara kesimpulan, sistem yang saya bangun, sistem event aggregator ini sudah berhasil untuk mengintegrasikan teori sistem terdistribusi, terutama dari buku panduan utama di buku Vanskin dan Tannenbaum ke dalam implementasi yang sudah saya terapkan. Keputusan menggunakan arsitektur microservice-nya, keamanan jaringan terisolasi, sampai ke logika database idempotent-nya sudah memastikan sistem ini siap untuk digunakan dan juga diimplementasikan. Baik, jadi demikian demonstrasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya selama beberapa menit ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau suara yang kurang jelas. Saya sudahi demonstrasi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.